Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penghidupan kita yang setiap hari ini tentu masing-masing kita juga mempunyai rekam jejak masing-masing. Ada yang mempunyai kehidupan yang datar-datar saja, artinya segala sesuatunya itu bisa didapatkan cara-cara yang baik, mudah, banyak, dan berkah. Tapi juga ada mungkin di antara mereka atau di antara teman-teman kita yang mempunyai rezeki atau jalur hidupnya atau rekam jejaknya itu naik turun. Dalam bahasa sekarang disebut fluktuatif. Kadang dapatnya sedikit, kadang banyak, tapi juga kadang blas atau tidak dapat apa-apa, atau mengalami fase-fase di mana kadang mempunyai semangat yang menyala, ya bahasa sekarang semangatnya menyala. Kalau dulu namanya bahasa Jawa itu makantar-kantar, saking besarnya semangatnya. Tetapi ada juga yang mempunyai semangat hidup yang semakin lama semakin turun, karena mungkin pergesekan atau masalah yang lain, sehingga membuat hidup kita ini jadi mereka juga merasa bahwa hidup ini kok ya sama saja. Pagi, siang, sore, malam itu dilalui dengan fase yang sederhana dan tidak ada semangat apapun. Tentu ini menjadi PR bagi kita untuk yang sudah mempunyai semangat baik, sementara penghasilannya kurang baik, atau penghasilannya kurang baik, tetapi mempunyai semangat yang justru juga kurang baik. Jadi antara semangat dan penghasilan ini berbanding lurus. Ada yang jomplang. Yang jelas fenomena kehidupan ini banyak hal. Dan ironisnya adalah banyak di antara mereka atau kawan-kawan kita yang mencari hidup ini betul-betul diimbangi, betul-betul disertakan dengan pengorbanan. Baik pengorbanan nyawa, harta, jiwa, atau yang lain. Ironis memang kedengarannya, tetapi fakta-fakta ini sudah muncul dalam kehidupan. Dan ironis dari yang mungkin bekerja mengais kehidupan di jalanan, mungkin pengamen, mungkin profesi-profesi yang lain, pengemis atau apapun lah bahasanya. Saya tidak bisa memberikan bahasa yang halus dalam hal ini, tapi mudah-mudahan kita juga bisa mencerna kehidupan ini. Kadang mereka sampai bertarung, berkelahi untuk memperebutkan satu hal yang mereka sendiri tidak mengerti. Seakan dengan menguasai medan atau menguasai rute tertentu, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Walaupun rezeki itu sepenuhnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu harus menghilangkan nyawa atau memberikan atau menghentikan orang lain untuk mendapatkan rezeki dalam profesi yang sama atau dalam profesi yang berbeda. Dan ini saya pikir juga kita juga mengerti bahwa tidak hanya sekedar di kalangan bawah, tapi di kalangan atas juga mungkin seperti itu, karena mereka juga mungkin hanya mengerti dari mungkin tayangan-tayangan di televisi, mungkin dari medsos, dari X, dari yang lain. Bahkan pengusaha sama pengusaha pun itu juga belum lama ini di daerah Jawa Tengah itu ada mutilasi. Bahkan mohon maaf, naudzubillah ya, sampai ada istri yang membunuh suaminya atau suami yang membunuh istrinya. Saudara yang membunuh saudaranya ya karena harta. Dan ini sangat mencemaskan dalam kehidupan.
Cerminannya adalah bahwa tidak selamanya orang yang mempunyai harta yang melimpah itu bisa hidup dengan tenang. Tapi juga pula tidak mencerminkan bahwa orang yang mempunyai harta yang sedikit itu menjadi hidupnya lebih bahagia. Artinya Islam sudah melatih hidup untuk hidup sederhana. Sakmadyo, hidup yang menengah, yang tidak terlalu banyak mementingkan sebuah keinginan, tetapi memprioritaskan pada sisi kebutuhan. Maka kalau kita ingat ada istilah human basic need. Human basic need itu kebutuhan dasar manusia. Sandang, papan, pangan, itu bagian terpenting. Sekarang ada pendidikan. Pendidikan ini juga merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Maka negara juga mempunyai prioritas yang penting untuk bisa memberikan ruang pendidikan kepada warganya. Kalau kita perhatikan sama-sama tadi bahwa dari kalangan bawah saja sudah berupaya untuk bagaimana mengumpulkan harta yang sangat banyak. Khawatir kalau tidak mendapatkan rezeki. Ini sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang ada merupakan satu kondisi di mana manusia sudah mengalami fase bagaimana merasa bahwa dirinya jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum yang terjadi sebagaimana hukum riba sangat ada pada mereka. Bahwa yang besar akan bisa menguasai yang kecil atau yang besar menindas yang kecil. Tidak memberikan perhatian-perhatian yang real terhadap kawannya. Solidaritas di kalangan jalanan sudah mulai luntur, sudah mulai hilang. Ini karena apa? Pertama, karena memang aspek bagaimana sudah minimnya percaya, keyakinan atau kepercayaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga baru-baru ini terjadi di Prambanan, di Boyolali, dan mungkin daerah-daerah lain yang semakin ganasnya seseorang atau beberapa pihak untuk menghilangkan nyawa seseorang atau beberapa orang yang dianggap telah mengganggu mereka dalam mendapatkan rezeki. Ini tentu saja menjadikan perhatian bagi kita. Dan kita harus tidak hanya sekedar berpikir positif, tapi juga harus berpikir kritis. Bagaimana mensikapi kehidupan. Kerasnya kehidupan di masyarakat kita. Yang saat ini mungkin kita berada di daerah yang baik-baik saja. Yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita turun di lapangan, kita berada di ranah yang mereka tidak mengenal kita, atau kita pun tidak mengenal mereka, itu akan sangat membahayakan diri kita. Dalam hal ini yang sesungguhnya ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita real ingin menumpuk harta dan merasa bahwa harta ini akan bisa menyelamatkan kita, maka tentu ada sebuah kemunduran pemikiran. Sehingga hijab kita
terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin tebal. Bahwa kalau kita berpikir tentang hal yang tadi saya sebutkan, bahwa memang harta akan mengamankan, kalau kita punya sesuatu yang banyak itu akan bisa memberikan ketenangan dalam hidup, itu cerminannya tentu tidak seperti apa yang kita temukan fakta di masyarakat. Bahwa memang di kalangan-kalangan atas juga mengalami hal seperti ini. Mereka dalam bahasa sekarang ada istilah dulu KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apakah sekarang ada atau tidak? Tentu ya saya tidak tahu karena tidak ada penelitian. Saya tidak meneliti tentang itu atau tidak membahas tentang bagaimana korupsi, bagaimana kolusi. Tentu penjenengan sudah perso di yang terjadi di masyarakat, di negara kita, yang saat ini, di materi-materi saya yang kemarin juga mungkin sudah ada gambaran tentang bagaimana konsep kehidupan berbangsa dan bagaimana kemajuan anak-anak kita saat ini. Dan tentu saja kita harus juga mulai berpikir di tahap berikutnya. Bagaimana supaya kekuatan moral itu ada pada diri anak-anak kita. Ada pada diri pemimpin-pemimpin kita. Caranya bagaimana? Tentu ada pendekatan-pendekatan yang khusus. Kalau pejabat atau umara, ya tentu harus juga bekerja sama dengan para alim, para ulama, para kiai untuk memutuskan, untuk memberikan keputusan-keputusan real yang di masyarakat. Dalam bahasa sekarang, orang-orang yang mengkondisikan decision maker, pembuat keputusan, tentu tidak boleh berpikir sendiri. Karena ketika mereka berpikir sendiri, mereka tidak akan bisa berpikir secara objektif. Karena yang paling penting adalah bagaimana supaya masyarakat ini mempunyai tingkat kebersamaan. Walau beragam, tetapi ada kebersamaan. Walau berbeda secara prinsip, tetapi ada satu poin yang sama, yakni tidak merugikan satu dengan yang lain. Prinsip ini akan bisa terbantu, akan bisa terkondisi ketika banyak hal yang mendukungnya. Ketika orang merasa bahwa kalau merugikan orang lain itu dosa, kalau mensekutukan Allah ini dosa, kalau kita mencuri itu dosa, berjudi itu dosa, minum minuman keras itu dosa, maka yang persoalan-persoalan yang kecil itu akan bisa teratasi dengan baik. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan prinsip yang penting urusan selesai, kalau dulu ada istilah KUHP, kasih uang habis perkara, tentu di saat ini juga mungkin masih ada hal yang seperti itu, maka ini akan membuat ruwet sebuah urusan, atau segala sesuatu yang harusnya simpel akan menjadi rumit karena terlalu banyak prosedur yang dilewati. Dan ini tentu saja akan membuat kita harus juga belajar tentang sesuatu yang baik. Kalau dalam olahraga misalnya, orang sudah punya motivasi yang bagus, semangatnya sudah bagus, timnya sudah bagus, tapi dilelah di lapangan wasitnya curang. Pengadil lapangannya berat sebelah, tidak menguntungkan kita tapi menguntungkan lawan. Itu ya kita tidak boleh kemudian patah arang dan merasa bahwa wah ini kondisinya tidak boleh diteruskan. Ya tidak boleh demikian. Harus punya pemikiran-pemikiran yang real di masyarakat dan mempunyai sesuatu yang tepat guna, yang mempunyai fungsi bahwa yang namanya kebenaran itu ya tetap benar. Walaupun pahit, Kanjeng Nabi ngendika kulil haqqo
walau kana murran. Sampaikan walau pahit. Kalau kita sudah menyampaikan, sudah mengerti bahwa memang kebenaran itu memang harus disampaikan, maka tentu kita tidak usah berpikir bagaimana teman kita, bagaimana saudara kita. Terbaru, informasi tentang Palestina, ternyata kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa pada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 143 negara mendukung keberadaan Palestina. Ini membuktikan bahwa mereka mempunyai nurani yang kuat, mempunyai sesuatu yang real, sehingga tentu informasi ini luar biasa, karena hanya 9 negara yang menolak supaya Palestina masuk dalam anggota United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedang yang lainnya, sisanya yang 23 negara itu abstain. Ini juga masih membuktikan bahwa negara-negara di dunia ini masih banyak yang mempunyai nurani, yang tidak setuju terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Sehingga dalam hal ini Palestina bisa sejajar dengan negara-negara di dunia, di anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang anggotanya berarti Palestina kalau memang masuk dalam PBB berarti masuk anggota yang ke-194. Ini juga membuktikan bahwa tidak hanya orang Muslim saja yang mempunyai nurani, tapi negara-negara atau orang-orang yang membahas tentang kemanusiaan itu juga sama, mempunyai nilai. Walaupun tidak dipungkiri, itu disponsori oleh 77 negara yang menuntut atau mendorong agar Palestina masuk dalam anggota PBB. Yang 77 negara itu diantaranya pasti termasuk Indonesia yang menjadi motor atau penggerak untuk bisa memasukkan Palestina dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu ini merupakan satu kondisi yang sangat baik, sangat luar biasa, sehingga tentu saja kita juga harus mengerti bahwa yang namanya kebatilan itu tentu akan termusnahkan. Orang yang mempunyai nurani tentu akan bisa mengkondisikan sesuatu yang baik, termasuk dalam kondisi negara-negara di dunia. Sudah lama sekali Palestina belum mendapatkan kemerdekaan. Tetapi saat ini Palestina diakui minimal dalam sidang umum atau dalam pengkondisian menjadi anggota PBB disetujui oleh 143 negara. Meskipun ada yang abstain, bahkan barangkali Amerika Serikat juga abstain, tetapi setidaknya kita harus mengakui bahwa masih banyak orang-orang di dunia ini yang menggunakan nuraninya untuk menghargai, menghormati saudara-saudara kita di Palestina. Ini merupakan satu kondisi yang luar biasa, dan semoga ke depan Palestina bisa selangkah lagi atau sedikit lagi bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan inilah yang menjadi upaya dari semua mayoritas warga Muslim dan tentu saja seluruh warga di dunia yang mempunyai nurani dan menentang terhadap agresi Israel yang sekarang ini masih dan sedang berlangsung. Semoga kita umat Islam diberikan kekuatan, keikhlasan, dan warga Indonesia pada umumnya
tidak mengacu pada apapun keyakinannya, tetapi ini juga terkait dengan bagaimana peristiwa atau sesuatu yang terjadi di Palestina bukan lagi tentang keagamaan, tetapi sudah mengacu kepada kemanusiaan. Bahkan di negara kita pun, negara Indonesia, ada OPM yang di Papua, ini juga merupakan satu PR besar bagi negara kita. Bagaimana supaya kasus-kasus ini bisa terselesaikan dengan cara-cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita, memberikan kekuatan kepada aparat kita, memberikan kekuatan kepada semua untuk bisa menegakkan yang benar dan bisa menghancurkan kebatilan-kebatilan. Amin Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang bermasalah. Semoga diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini diberikan sesuatu yang berat, semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga dukungan panjenengan terhadap kita semua pada saat ini dan selanjutnya akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.